Seorang saman terkenal bernama Nobdok sedang menceritakan sebuah kisah legenda kepada cucunya. Dan beginilah ceritanya. Dikisahkan di sebuah negeri Joseon, Gang Chori atau naga. Setelah 1.000 tahun bertapa, ia hendak menuju ke langit. Namun nasibnya sungguh sial dan takdir telah kejam padanya. Karena saat ia akan naik malah terlihat oleh manusia. Hal inilah yang menjadikan pertapaannya gagal dan makhluk itu pun menjadi imogi kembali. Dan itu alasannya Gang Chori sangat membenci manusia. Ia pun mulai menyengsarakan umat manusia. Si cucu yang mendengarkan kisah itu pun langsung kesal. Berarti Gang Chori itu adalah dewa jahat yang bernasib sial. Tapi si nenek buru-buru menghentikan sumpah serapah cucunya itu, meminta cucunya untuk berjanji akan berlari jika bertemu dengan Gang Chori karena ia menyukai saman berkarakter hebat dengan roh murni seperti cucunya itu. Dan ternyata saat diintip, wah, Gang Chori sudah ada di sana mengawasi keduanya. Dan 13 tahun pun berlalu. Kini gadis itu berprofesi sebagai pengrajin kacamata yang handal dan terkenal. Sudah tak menjadi saman lagi. Namun saat mendatangi rumah salah satu pembelinya, ia bisa merasakan hawa yang tak baik di rumah itu. Matanya terus tertuju pada atap rumah dan ia pun bisa tahu jika di rumah ini sedang ada orang yang sakit misterius. Ternyata memang putri tuan rumah ini sedang sakit keras sampai batuk cairan merah. Akhirnya Yori pun tahu penyebab sakitnya putri itu karena ada hantu pendendam berkaki satu di rumah itu. Dan ini semua adalah karma leluhur. Awalnya Yori tak ingin menggubris, tapi Yori akhirnya mencoba mengusir hantu pendendam itu yang hampir saja akan menelan si nona muda. Karena ternyata si hantu sampai berkaki satu dan kehilangan nyawa akibat ulah ayahnya si nona muda. Namun Yori justru mengasihani si hantu. Karena jika ia terus berbuat jahat, maka ia akan menjadi jahat dan bergentayangan lalu tak bisa menyeberang ke alam baka. Yori sempat mengulurkan tangannya hendak membantu si hantu. Namun yang terjadi selanjutnya adalah si hantu malah merasuki tubuh nona muda itu dan kabur. Yori lalu segera mengejarnya. Keduanya pun mulai berkelahi. Yori mencoba untuk mengeluarkan hantu itu dan setelah bersusah payah, akhirnya hantu itu pun keluar juga. Namun kini hantu itu balik melawan Yori. Yori kesakitan karena jimat penangkal hantunya terjatuh. Dan di sanalah ada Gang Chori. Gang Chori yang melihatnya justru sangat puas melihat adegan itu. Ia meminta Yori untuk memohon bantuan padanya, tapi Yori sungguh tak sudi. Sedangkan di istana, Raja Joseon Isung begitu sangat kaget melihat dengan matanya sendiri anaknya berkelakuan aneh dan menyiksa para dayang. Untuk itu, Yun Gap, seorang pejabat istana, menyarankan agar melakukan ritual pengusiran roh untuk mengobati sang pangeran. Tapi raja tak setuju dengan pendapat itu. Yunggap yang dipercaya oleh raja lalu diperintahkan untuk menyampaikan pesan penting kepada seorang petinggi publik. Ia pun bergegas pergi dan justru malah melihat kejadian Yori yang tadi. Yunggap pun mengantarkan si nona muda yang sudah siuman itu dan kebetulan sekali nona muda itu adalah anak dari pejabat yang ingin ditemui Yunggap. Ia pun segera memberikan surat penting itu. Entah apa rencana raja, tapi si petinggi masih belum memberikan jawaban pasti akan mendukung atau tidak. Gang Chori di awal cerita terlihatlah sangat seram, tapi kini ia malah usil pada Yori. Ternyata selama ini ia menempel pada Yori ketika umurnya 13 tahun. Penduduk desa yang mendengar hal itu pun langsung ketakutan, karena Gang Chori itu pembawa sial. Sang nenek yang seorang saman terkenal pun segera memberikan batu pengutuk hantu yang bisa menahan roh gentayangan juga dari Gang Chori. Ritual lalu dilaksanakan, namun nahas ritualnya gagal. Sang nenek pun meregang nyawa. Itulah hukuman bagi syaman yang menolak para dewa.
Dan pada saat itulah Yori mulai dibenci oleh seluruh penduduk desa karena sudah membawa Gang Chori, si dewa pembawa sial, ke desa mereka. Sedangkan di dalam istana, Ibu Suri memaksa masuk ke kediamannya putra mahkota yang sedang sakit, meski sudah dihalau oleh ratu kerajaan. Namun ternyata itu tak mempan hingga akhirnya sang raja pun tiba. Terlihat aura permusuhan antara Ibu Suri dan raja, dan tiba-tiba saja dari dalam kamar suara teriakan terdengar, lalu menyusul semburat cairan merah terlihat dan bau busuk yang sangat menyengat. Entah kenapa Ibu Suri langsung ketakutan dan segera pergi. Dan di dalam ternyata keadaan sangatlah kacau. Semua orang terluka. Sedangkan Yun Gap lalu mengambil barangnya Yori yang tertinggal. Ternyata keduanya saling mengenal karena berasal dari desa yang sama. Yori lalu terpesona karena kini di hadapannya sudah ada Yun Gap, teman masa kecilnya saat di desa. Hal itu pun membuatnya teringat kembali. Dulu saat kecil, di saat tak ada orang yang mau menemani Yori, hanya Yun Gap lah yang selalu ada untuknya. Namun Gang Chori berulah. Ia membuat Yun Gap terjatuh dari pohon tinggi hingga kaki Yun Gap pun cedera. Dan kini Yori terlihat lega karena Yun Gap dewasa sudah menjadi pegawai negeri dan sehat. Yun Gap lalu meminta pada Yori untuk membuatkan kacamata untuk sang raja. Mendengar hal itu, Gang Chori langsung mengomel. Pokoknya Yori tak boleh pergi ke ibu kota karena di sana sangatlah berbahaya. Terlebih Yun Gap hanya sedang menipu Yori saja. Yun Gap memberikan Yori waktu untuk berpikir. Yori pun langsung memastikan kenapa tadi si Gang Chori itu ngomel-ngomel. Dan katanya Yun Gap itu hanya ingin memanfaatkan Yori untuk ambisinya saja. Ditambah istana itu tempat yang menyeramkan. Tentu Yori tak percaya, tak mungkin Yun Gap begitu pada dirinya. Dan Yori pun bisa merasakan saat membahas istana, Gang Chori terlihat ketakutan. Yori lalu curhat pada nenek dan tiba-tiba mendapatkan wangsit masa depan, di mana ia dan Yun Gap membuat sebuah keluarga. Dan akhirnya Yori pun bersedia untuk ikut ke istana karena ia tak mau sendirian lagi. Keduanya pun memulai perjalanan. Namun ada saja kesialan yang terjadi karena Yun Gap tiba-tiba saja terpleset hingga terluka. Dan ia pun menyadari karena mereka sepertinya memutar-mutar di tempat itu saja sedari tadi. Seolah seseorang sedang melarang mereka untuk pergi dari tempat ini. Wah, Yori bisa tahu itu perbuatan siapa. Ia pun pergi dan langsung marah-marah karena ini pasti perbuatannya Gang Chori si dewa kesialan. Namun Gang Chori mas santai saja di atas pohon mendengarkan makiannya Yori. Namun ia malah melihat Yun Gap tertunduk lesu dan babak belur. Ternyata tadi tanpa Yori ketahui, Yun Gap sedang dihampiri sekelompok orang yang meminta diberitahu tujuan kedatangannya ke tempat ini. Pasti ini adalah musuhnya raja. Karena ia bungkam terus, Yun Gap pun akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. Dan entah ide dari mana, untuk pertama kalinya Gang Chori merasuki jasad manusia, yaitu tubuhnya Yun Gap. Kini Yori pun sungguh terkejut karena sudah ada dua Yun Gap di hadapannya. Dan tak berlama-lama, Gang Chori pun segera membuang batu pengutuk hantunya. Yori kini adalah milik Gang Chori. Yori langsung menangis. Pastilah ulah Gang Chori yang sudah menghilangkan nyawa Yun Gap. Tapi Gang Chori membela diri, namun ia tak peduli Yori percaya atau tidak. Yang jelas kini Yori harus menerimanya sebagai dewa pelindung. Dengan begitu, ia akan menjadi naga dan pergi ke langit. Namun tiba-tiba Gang Chori tak bisa lepas dari tubuhnya Yun Gap. Gang Chori pun panik dan Yori memanfaatkan situasi itu untuk mengambil kembali batu pengutuk hantunya. Tapi ternyata Gang Chori malah menggunakan kekuatan itu dan membuang batu itu. Namun nahasnya ketika Yori akan melawan, ia malah akan terjatuh. Hingga akhirnya Gang Chori dan Yori terjatuh bersama dari tebing tinggi itu. Dan episode 1 pun berakhir di atas tebing begitu.